Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Audi Akbar dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Zulha Bahar. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbincang-bincang mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, Zuleha, kita kan telah membaca tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia, di mana bahasa Melayu sebagai lingua franca memiliki peran yang sangat signifikan. Betul, Sarah. Saya juga tertarik dengan proses penyesuaian bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Nah, ada fakta menarik tentang metode pengayaan kosakata bahasa Indonesia, di mana metode adaptasinya yaitu dengan menyesuaikan kata serapan, sehingga kita tetap bisa menjaga identitas kita, yaitu bahasa Indonesia. Saya setuju. Itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, menurut Zoleha, bagian mana yang paling menarik menurutmu dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia? Saya tertarik dengan perdebatan tentang penggunaan bahasa asing dalam bahasa Indonesia. Di satu sisi, kita butuh kata-kata baru untuk konsep-konsep modern, tapi di sisi lain, kita juga harus menjaga kemurnian bahasa kita. Betul, terus bagaimana menurut Zoleha dengan kedudukan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa? Menurut saya, itu adalah peran yang sangat penting. Bahasa Indonesia telah berhasil menyatukan berbagai suku dan budaya di Indonesia. Tapi kita juga harus ingat bahwa bahasa daerah juga merupakan peran penting untuk budaya kita. Setuju, bahasa daerah itu seperti harta karun yang harus kita lestarikan. Zoleha berbicara tentang bahasa daerah, saya jadi teringat tentang fenomena penggunaan bahasa gaul saat ini. Bagaimana menurutmu, apakah bahasa gaul itu memperkaya atau justru merusak bahasa Indonesia? Itu pertanyaan yang menarik, Sarah. Menurut saya, bahasa gaul itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi, bahasa gaul bisa merefleksikan kreativitas generasi muda dan memperkaya kosakata bahasa Indonesia. Tapi di sisi lain, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan bisa mengaburkan batas antara formal dan non-formal. Terus bagaimana dengan pengaruh bahasa asing dalam bahasa Indonesia? Apakah kita perlu khawatir dengan adanya istilah-istilah asing yang semakin banyak digunakan? Saya rasa kita tidak bisa terhindar dari pengaruh bahasa asing, terutama dengan semakin globalnya dunia. Yang penting adalah kita bisa memilih kata mana yang tepat untuk digunakan dalam konteks tertentu. Kita juga harus mencari padanan kata dalam bahasa Indonesia untuk istilah-istilah asing yang sering kita gunakan. Betul sekali, Zoleha, kita harus bijak dalam menggunakan bahasa asing. Oh iya, saya juga tertarik dengan peran teknologi dalam perkembangan bahasa Indonesia. Gimana dengan adanya media sosial dan internet, bahasa kita semakin dinamis. Tapi di sisi lain, muncul juga tantangan seperti penggunaan bahasa yang tidak baku dan penyebaran hoax. Benar sekali, Sarah. Teknologi memang memberikan dampak yang sangat besar terhadap bahasa kita. Kita sebagai pengguna bahasa harus lebih kritis dalam menyikapi informasi yang kita dapatkan di media sosial. Benar, kita harus selalu berusaha untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, baik itu dalam komunikasi online maupun offline. Nah, Zuleha, kita sudah banyak membahas tentang perkembangan dan tantangan bahasa Indonesia. Sekarang, mari kita bahas lebih dalam tentang fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia di negara kita. Menurutmu, apa saja fungsi utama bahasa Indonesia? Tentu, Sarah, fungsi utama bahasa Indonesia sangatlah penting. Bahasa kita berperan sebagai alat pemersatu bangsa yang sangat beragam. Bayangkan saja, Indonesia memiliki ratusan bahasa daerah. Bagaimana kita bisa berkomunikasi dan bersatu? Betul sekali, selain sebagai pemersatu, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai identitas nasional kita. Bahasa ini menjadi ciri khas bangsa Indonesia di mata dunia. Dan jangan lupa, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai alat komunikasi dalam berbagai bidang, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga bisnis. Bahasa Indonesia ini juga menjadi sarana untuk berbagai pengetahuan, informasi, dan ide. Benar sekali, Zuleha, bahasa Indonesia juga berperan penting dalam melestarikan budaya kita.
Banyak karya sastra, seni, dan budaya yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai medianya. Saya setuju. Bahasa Indonesia adalah wadah bagi kekayaan budaya kita. Nah, kalau kedudukan bahasa Indonesia, kita tahu bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa negara dan bahasa nasional. Menurut Zuliha, apa perbedaan keduanya? Menurut saya, kedudukan sebagai bahasa negara lebih bersifat yuridis, ditetapkan dalam undang-undang. Bahasa Indonesia digunakan dalam semua urusan resmi negara, sedangkan bahasa nasional kedudukannya lebih bersifat sosiokultural. Bahasa Indonesia menjadi simbol identitas dan pemersatu bangsa. Jadi bisa dibilang kedudukan sebagai bahasa negara itu lebih formal, sedangkan sebagai bahasa nasional lebih bersifat emosional dan identitatif. Betul sekali, Sarah. Keduanya saling melengkapi dan memperkuat kedudukan bahasa Indonesia di negara kita. Menurut Zuleha, apakah kedudukan bahasa Indonesia saat ini sudah cukup kuat atau ada tantangan yang harus dihadapi? Tentu saja ada tantangannya. Salah satunya adalah pengaruh bahasa asing yang semakin kuat. Selain itu, penggunaan bahasa gaul yang berlebihan juga bisa menggerus penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kita juga perlu terus berupaya untuk memperkuat kedudukan bahasa Indonesia, yang salah satunya dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan kita juga perlu mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan bahasa Indonesia. Itulah tadi hasil bincang-bincang kami dari kelompok 14 mengenai sejarah perkembangan bahasa Indonesia serta fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.